teman-teman, selamat hari Minggu semua. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua sehat-sehat aja ya. Pada minggu ketiga di bulan April ini, tema yang kita angkat pada hari ini ialah komunitas yang berbagi. Sebagai pengikut Tuhan, alangkah baiknya kita untuk ikut berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Berbagi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti membantu mereka yang kesusahan, memberikan barang-barang kita kepada mereka, bisa dalam bentuk uang, makanan, dan hal-hal lainnya. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk fokus dalam memuji dan menyembah nama Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang terambil dari PKJ 8, Bukalah Gapura Indah. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekarang kami memulai ibadah kami pada hari ini. Berkatilah agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar, dari awal hingga akhir. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami dapat fokus dan mendengarkan firman-Mu, dan dapat kami jadikan pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita memasuki firman, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang terambil KJ 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar kakinya dimanapun ku berada, ku mau menyembahnya. Bersinar, bersinar, itu kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itu aku hendak Yesus.
Teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, sebelum membaca firman, mari kita bersama-sama berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan menghimpun kami di dalam ibadah remaja pada hari Minggu ini. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, supaya dapat kami hayati, kami mengerti, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong juga hamba-Mu yang menyampaikan di dalam keterbatasan dan kelemahannya, biarlah apa yang dikatakan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman remaja, Kak Andri ajak kita semua untuk buka Alkitab dari Kisah Para Rasul, pasal 4, ayat 32 sampai dengan ayat 37. Kisah Para Rasul 4, ayat 32 sampai dengan 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, selamat hari Minggu teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Penuh sukacita dan tetap semangat ya. Meskipun masih beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan dan juga berjumpa secara emosional dengan teman-teman kita ya. Kita yang sama-sama rindu untuk kembali bersekutu. Hari ini kita mau merenungkan tema komunitas yang berbagi. Kak Andri mau tanya kepada teman-teman semua, siapa di antara kalian yang pernah mengikuti perjamuan kasih? Mungkin dengan anggota keluarga atau dengan teman-teman di gereja atau di sekolah. Tapi kemudian kalian di dalam perjamuan kasih itu diminta untuk membawa makanan masing-masing. Lalu di dalam perjamuan kasih itu kita makan bersama, saling bertukar makanan. Mungkin pernah ya? Atau adakah di antara kalian yang pernah membantu teman patungan ketika ada teman yang misalnya mengalami kedukaan? Mungkin juga pernah. Nah, apa yang kalian rasa ketika kalian berbagi? Apakah ada yang merasa rugi? Atau sebaliknya, ada sebuah sukacita yang teman-teman rasakan ketika teman-teman bisa berbagi. Dan apa yang teman-teman bagi itu diterima oleh orang lain. Tentunya ada sukacita yang kalian rasakan, bukan? Nah, ini sesuai dengan bacaan firman Tuhan pada hari ini tentang cara hidup jemaat yang pertama. Gereja perdana pada waktu itu yang juga diliputi oleh semangat untuk mau berbagi satu dengan yang lain. Nah, kalau teman-teman ingat cerita bagaimana terbentuknya gereja mula-mula ini, yaitu berasal dari kesaksian para rasul, murid-murid Tuhan Yesus, yang setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi berani untuk bersaksi, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang bangkit, bagaimana Tuhan Yesus berkarya di tengah dunia untuk menolong orang yang sakit, orang yang miskin, orang berdosa, semua dirangkul. Dan akhirnya oleh kesaksian mereka yang diliputi dengan keberanian, semangat, ayo percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya membuat banyak orang menjadi percaya, menyerahkan diri mereka untuk dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Nah, yang menarik adalah memperhatikan cara hidup jemaat mula-mula pada waktu itu. Bacaan Alkitab kita menyatakan bagaimana mereka hidup sehati dan juga sejiwa. Wah, ini luar biasa ya. Dengan dikatakan bahwa mereka hidup sehati dan sejiwa, artinya mereka punya satu ikatan yang sama. Apa yang mengikat mereka, teman-teman? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah
cinta kasih Kristus itu sendiri ya. Jadi mereka sehati, sejiwa, mereka punya motivasi yang sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan bagaimana mereka juga merasakan keselamatan itu tidak hanya mereka simpan untuk diri sendiri, tetapi juga diberikan bagi sesamanya. Ya, ini menunjukkan kepada kita sebuah teladan bagaimana jemaat yang berkelebihan pada waktu itu rela menjual barang miliknya, begitu ya, untuk kemudian membantu jemaat lain yang berkekurangan, yang membutuhkan, misalkan janda atau yatim piatu, juga lansia. Ini luar biasa ya. Sepertinya di dalam kehidupan kita saat ini ya ada sih masih yang mau untuk berbagi, tetapi rasanya agak jarang. Jadi ini menjadi sebuah semangat yang perlu dimiliki lagi oleh kita orang Kristen yang hidup pada saat ini. Untuk apa? Untuk mau berbagi. Yang menjadi dasar adalah ketika Tuhan Yesus sendiri mau membagi dirinya, memberi dirinya untuk siapa? Untuk kita, supaya kita mendapatkan keselamatan, maka kita harus mencontoh. Kita sebagai orang Kristen juga mau memberi diri kita, selain buat Tuhan, juga bagi orang-orang di sekitar kita. Misalkan teman-teman, di dalam kehidupan persekutuan kita, persekutuan remaja, apa yang bisa teman-teman bagikan? Teman-teman bisa membagikan talenta kalian. Kalau kalian senang untuk bernyanyi atau bermain musik, ayo bagikan. Atau ada teman-teman yang mungkin punya cita-cita jadi YouTuber, seneng ngomong begitu ya, mari bergabung jadi MC di kebaktian remaja. Nanti ditayangkan secara online. Itu menjadi salah satu cara kita untuk berbagi di tengah persekutuan kita. Atau seperti contoh di awal tadi, jika kita punya acara bersama, perayaan Natal, perayaan Paskah, teman-teman bisa berbagi ide, pikiran, gagasan, atau juga misalkan berbagi makanan, atau berbagi hal lain yang teman-teman bisa bagikan. Supaya apa? Nilai persekutuan itu sungguh-sungguh dapat kita hidupi. Karena kita semua tentu memiliki kerinduan yang sama, supaya persekutuan kita, komunitas iman kita menjadi persekutuan yang hangat, erat, dan berdampak. Ya, jadi tidak hanya cukup erat, tidak hanya cukup dengan hangat saja, tapi harus berdampak. Jadi komunitas yang berbagi, komunitas kita sebagai remaja Kristen harus punya dampak. Baik bagi kita sendiri, lingkungan internal kita, atau bagi sesama kita. Kalau tidak berdampak, berarti ada yang salah dari persekutuan kita. Jadi bagaimana teman-teman? Siap ya kita meneladani cara hidup jemaat pertama pada waktu itu yang punya kesatuan hati, kesatuan jiwa, dan juga kerinduan, kerelaan untuk berbagi di tengah kehidupan mereka sehari-hari. Apapun yang teman-teman miliki, entah itu talenta, bakat, ide, gagasan, atau mungkin juga materi, berikanlah untuk membangun kehidupan persekutuan yang hangat, erat, dan berdampak sebagai persekutuan remaja GKI Jati Bening Indah. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami kembali datang menghadap Engkau. Kami bersyukur ketika kami diingatkan supaya belajar memberi diri sebagai bagian dari komunitas iman Kristen. Meskipun kami masih muda, tetapi kami juga diajak untuk memberikan yang terbaik, bakat dan talenta kami di dalam mengembangkan persekutuan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang masih remaja, yang saat ini sedang bersekolah, saat ini juga mungkin ada di antara kami yang akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir, atau juga mempersiapkan diri melanjutkan ke jenjang universitas atau pendidikan yang lebih tinggi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong kami, berikan kami ketekunan di dalam kami belajar, berikan kami kesabaran juga di tengah situasi yang saat ini masih sulit, kami harus belajar secara online, biarlah kami diberikan keteguhan hati. Berkati orang tua kami atau anggota keluarga kami yang senantiasa mendukung di dalam doa dan juga memfasilitasi kami untuk kami dapat bersekolah dengan baik. Lindungilah mereka, berikan kesehatan dan kekuatan kepada ayah, ibu yang bekerja untuk kami. Biarlah di dalam apapun yang mereka kerjakan, mereka juga mau untuk terus bergantung kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah.
di dalam tugas dan panggilannya. Kiranya Engkau juga boleh meneguhkan kami melalui ibadah yang kami selenggarakan setiap minggu secara daring. Biarlah itu tetap dapat menolong anak-anak-Mu yang remaja untuk tetap mengenal cinta kasih-Mu, untuk tetap dapat memahami firman-Mu supaya dapat dilakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Ada beberapa peristiwa bencana alam yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di Malang, dan di beberapa daerah yang lain. Kami berdoa kiranya Tuhan juga melawat mereka, biarlah para korban bencana alam diteguhkan, diberikan penghiburan. Juga kami kiranya diberikan kemauan untuk mendukung di dalam doa, dan juga gereja-gereja Tuhan dipakai untuk dapat mendampingi ataupun menolong korban bencana alam. Untuk upaya penanggulangan COVID-19, Tuhan juga kiranya berkati pemerintah, berikan kami warga masyarakat kekebalan, imunitas, dan kesediaan dengan penuh tanggung jawab untuk tetap melakukan protokol kesehatan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang sudah saatnya kita untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan bisa diberikan kepada pastori atau melalui orang tua kita. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan yang terambil dari PKJ 265, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengakuan dan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermakan dan jangan pula meninggikan dirimu. Ikhlas selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, ia rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, bersyukur, selamanya. Ibadah kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih semua.